Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izin memperkenalkan diri. Nama saya Melinda, NPM 1813031001 dari kelas A, Pendidikan Ekonomi 2018 dari Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Minat Baca Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa kelas 11 SMA Negeri 11 Bandar Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi dengan dosen pengampu Dr. Andes Pujiati SPD MPD. Selamat menonton teman-teman. Baiklah, proposal penelitian ini saya mengangkat judul Pengaruh Minat Baca Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa kelas 11 SMA Negeri 11 Bandar Lampung. Selanjutnya itu latar belakang. Minat membaca adalah kecenderungan jiwa yang aktif untuk memahami pola bahasa untuk memperoleh informasi yang erat hubungannya dengan kemauan. Aktivitas dan perasaan senang yang secara potensial memungkinkan individu untuk memilih, memperhatikan, dan menerima sesuatu yang datang dari luar dirinya. Minat merupakan motivator yang kuat untuk melakukan suatu aktivitas. Aktivitas membaca akan dilakukan oleh anak atau tidak sangat ditentukan oleh minat anak terhadap aktivitas tersebut. Kebiasaan membaca perlu dimulai dari usia dini di rumah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan atas, hingga perguruan tinggi. Tanpa kebiasaan membaca, maka akan sulit untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya berada dalam buku-buku. Minat baca, buku, dan perpustakaan adalah 3 elemen pokok dalam suatu sistem pendidikan yang dapat menciptakan kualitas sumber daya manusia. Sebuah negara yang kaya sumber daya manusia akan lebih unggul daripada suatu negara yang kaya sumber daya alam. Globalisasi telah membawa dampak bagi segala aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Kondisi ini akan membawa persaingan yang semakin ketat dalam berbagai aspek kehidupan. Tantangannya utama bagi bangsa Indonesia di era globalisasi adalah daya saing yang mengutamakan kemampuan sumber daya manusia atau SDM. Salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa yaitu dengan meningkatkan minat baca siswa. Kemajuan teknologi yang sangat tinggi terhadap kebiasaan siswa, yaitu siswa akan lebih banyak menghabiskan waktu bermain dengan teknologi yang menjadi tren saat ini seperti handphone, internet, game portable, dan lain-lain. Sehingga akan berpengaruh terhadap kebiasaan belajar siswa. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Minat Baca Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa kelas 11 SMA Negeri 11 Bandar Lampung. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, minat baca siswa SMA Negeri 11 Bandar Lampung masih rendah. Yang kedua, fasilitas yang tidak mendukung peningkatan minat baca siswa. Dan yang ketiga, pengaruh kemajuan teknologi yang semakin membuat siswa tidak minat membaca. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan yang berkenaan dengan minat baca, kebiasaan belajar, dan prestasi belajar mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya yaitu masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah tingkat minat baca siswa kelas 11 SMA Negeri 11 Bandar Lampung? Dan yang kedua, adakah pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 11 Bandar Lampung? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat minat baca siswa kelas 11 SMA Negeri 11 Bandar Lampung. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 11 Bandar Lampung. Manfaat penelitian. Dengan mengetahui tingkat pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 11 Bandar Lampung,
diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat bagi berbagai pihak. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman. Dan bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak sekolah sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, ruang lingkup objek penelitian ini adalah siswa kelas 11. Yang kedua, ruang lingkup tempat penelitian ini adalah SMA Negeri 11 Bandar Lampung. Yang ketiga, ruang lingkup waktu penelitian ini adalah tahun 2020. Dan yang terakhir, ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah pendidikan. Yang selanjutnya itu ke bab 2, ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu kajian teori. Yang pertama, minat baca. Pengertian minat baca menurut Kamus Bahasa Indonesia atau Depdiknas tahun 2008, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, perhatian, kesukaan, jadi harus ada sesuatu yang ditimbulkan, baik dari dalam maupun dari luar dirinya, untuk menyukai sesuatu. Hal ini menjadi sebuah landasan penting untuk mencapai keberhasilan sesuatu, karena dengan adanya minat, seseorang menjadi termotivasi, tertarik untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, minat dapat menjadi sebab suatu kegiatan dan hasil dari turut sertanya dalam kegiatan itu. Menurut Slamet, tahun 2003, minat adalah rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa adanya yang menyuruh. Kegiatan yang diminati seorang diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa lebih mudah dipelajari, karena minat menambah dorongan untuk belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca menurut Haris dan Sipai yang dikutip dari Ferry Indrawati tahun 2011 mengemukakan bahwa minat baca dipengaruhi oleh dua golongan, yaitu golongan faktor personal dan golongan faktor institusional. Faktor personal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, meliputi usia, jenis kelamin, intelijensi, kemampuan membaca, sikap, dan kebutuhan psikologis. Sedangkan faktor institusional yaitu faktor yang berasal dari luar individual itu sendiri, yang meliputi tersedianya buku-buku, status sosial ekonomi, pengaruh orang tua, teman sebaya, dan guru. Aspek-aspek minat baca menurut Hurlock tahun 1999 mengemukakan bahwa minat sendiri terdiri dari dua aspek, yaitu aspek kognitif dan aspek afektif. Aspek kognitif didasari pada konsep perkembangan di masa anak-anak mengenai hal-hal yang menghubungkannya dengan minat. Aspek afektif yaitu aspek emosi yang mendalam, merupakan konsep yang menampakkan aspek kognitif dari minat ditampilkan dalam sikap terhadap kegiatan yang diminati akan terbangun. Selanjutnya ada pengertian membaca. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Selanjutnya, prestasi belajar. Pengertian prestasi menurut Kamus Bahasa Indonesia atau Depdiknas, prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Saiful Bahri Zamarah tahun 2011, bahwa prestasi adalah apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja. Yang terakhir yaitu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah daya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Menurut Ulma Sekarang, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Sugiono tahun 2010, pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi di atas telah diterangkan bahwa belajar sekaligus prestasi belajar siswa banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor internal dan eksternal siswa. Di samping itu,
Hasil prestasi belajar yang juga tidak terlepas dari serangkaian aktivitas-aktivitas siswa itu tidak akan mendapat hasil yang baik apabila tidak didukung oleh kegiatan belajar sehari-hari yang bersifat positif. Sebaliknya, apabila kegiatan belajar yang dilakukan siswa sehari-hari bersifat negatif, misalnya terlalu banyak bermain, suka membaca buku yang bukan pelajaran, maka prestasi belajar tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Rickles dan Guthrie telah menegaskan bahwasannya anak-anak yang memiliki minat membaca tinggi juga akan berprestasi tinggi di sekolah. Sebaliknya, anak-anak yang memiliki minat membaca rendah akan rendah pula prestasi belajarnya. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Dari kajian teori dan kerangka pikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaruh antar minat baca terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi, dan yang kedua, tidak pengaruh antara minat baca terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi kelas 11 SMA Negeri 11 Tanah Lampung. Lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Penelitian tentang pengaruh minat baca dan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi kelas 11 SMA 11 Bandar Lampung termasuk penelitian deskriptif atau ex post facto. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiono tahun 2010 yang mengemukakan bahwa penelitian ex post facto adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian berjalan ke belakang melalui data tersebut untuk menentukan faktor-faktor yang mendahului atau menentukan sebab-sebab yang memungkinkan dari peristiwa yang diteliti. Ekspansinya tergolong penelitian deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif korelasional karena penelitian ini akan mencari kontribusi antara satu variabel dengan variabel lain, yaitu variabel minat baca dan variabel kebiasaan belajar terhadap variabel prestasi belajar mata pelajaran ekonomi. Menggunakan pendekatan kuantitatif karena variabel bebas dan variabel terikat diukur dalam bentuk angka-angka, kemudian dicari ada tidaknya kontribusi antara kedua variabel tersebut dan dikemukakan seberapa besar kontribusinya. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi menurut Suharsini Arikanto tahun 2010 menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Sugiono tahun 2010, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 IPS yang berjumlah 88 siswa. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Kelas jumlah siswa, kelas IPS jumlahnya IPS kelas 1 yaitu 30, IPS kelas 2 29, dan IPS kelas 3 sebanyak 29. Yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut menurut Sugiono tahun 2010. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah simple random sampling, yaitu dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi itu, menurut Sugiono tahun 2010. Yang selanjutnya ada variabel penelitian. Yang pertama, identifikasi variabel. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan dalam peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan menurut Sugiono tahun 2010. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 variabel, yaitu 2 variabel bebas, independent variable, dan 1 variabel terikat atau dependent variable. Dalam penelitian ini, ada 2 variabel, yaitu yang pertama variabel terikat, yaitu prestasi belajar mata pelajaran ekonomi, yaitu variabel Y, dan yang kedua variabel bebas, yaitu minat baca, yaitu variabel X. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dan akan sangat menentukan baik buruknya hasil penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih relevan, akurat, dan reliable. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, metode angket
Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutur, yaitu sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Yang kedua yaitu metode dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mengambil data tentang prestasi belajar mata pelajaran ekonomi dari nilai ulangan harian. Selanjutnya itu ada uji validitas. Uji validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. Uji validitas isi dilakukan dengan mengkonsultasikan kepada para ahli. Hasil dari konsultasi dengan para ahli tersebut dijadikan masukan untuk menyempurnakan instrumen sehingga layak pakai untuk mengambil data. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.